HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ingat 5 ajaran Pancasrada menjadi pijakan Hindu Dharma. Pertama Ida Sang Yang Widiwasa, kedua Sang Yang Atmoring Hiwatma, ketiga yakinlah karma pala. Pemirsa Nabi Orti, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam limpahan pancuran anugerah yang widi. Kita jumpa lagi dalam tayangan khusus HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tempat belajar bersama mengenai hal-hal yang luput dari keseharian kita, terutama perihal Tri Pitama, tatwa, susila dan acara yang dikemas dalam tontonan berisi tuntunan mengenai tatanan dan tata krama insan Hinduni. Kali ini kami akan membersamai Anda dengan tayangan istimewa mengenai Sekolah Kehidupan, School of Life. Dilanjutkan dengan liputan khusus gelar wicara bedah buku yang diluncurkan di Puncak Wartam Roras, Selaras Nirwatas 26 Juni 2026. Buku jawaban yang Anda cari selama ini, buku Weda Serana, Mutiara Magna, dan buku Napak Tilas 36. Selamat mengikuti. Pertama Ida Sang Yang Widiwasa, kedua Sang Yang Atmoring Jiwatma, ketiga yakinlah karma pala, keempat percaya benar bahwa, kelima moksaka jaga nita. Inilah strada kita semua menapaki jalan panjang kehidupan. Inilah strada kita bersama menaiki anak tangga pintu surga. Inilah strada kita bersama menaiki anak tangga pintu surga. Marilah kita sembahyang, memuja Yang Widiwasa, Dia Walia suci laksana, bersihkan diri, sucikan hati. Silasana di depan Padma, menyembah Yang Widiwasa, biarkan putih asap dupa melukis tintia di dalam jiwa. Yes! Biarkan patrampus pampalam toyang menjadi tangga menuju
dewa. Biarkan doa-doa, mantra dan denting genta membuka surga. Dengan pandangan sederhana, memang kita kelihatan sedang bermain golf. Spot di lapangan golf yang mini bin kecil. Pertama swing bola, kemudian mengejar untuk swing second shot, lalu putter untuk masukkan bola ke hole yang jadi target kita. Lantas happy, pas ketika bola sekali pukul, masuk ke hole. Tapi sangat kecewa karena bola belum masuk ke hole kendati sudah diputter berkali-kali. Entah meleset, entah nyaplir, entah terhalang rintangan. Akhirnya tanpa sadar, kita menyalahkan stick, menyalahkan bola, bahkan menyalahkan teman bermain di sebelah kita. Lalu penasaran dan ingin mencoba lagi ke hole berikutnya. Kelihatan memang kita sedang sport bernama golf. Tapi di balik itu, Ergo Montara seperti sebuah tempat atau arena sekolah kehidupan, school of life. Kontur lapangan, bentuk stick, warna bola, atmosfer suasana, dan koreografi swing sebenarnya sedang mengajari kita banyak hal. Golf hanyalah satu instrumen mata pelajaran. Ritme bermain adalah jam pelajaran, sementara teman bermain adalah soal yang harus diambil teladannya yang sekaligus sebagai guru bagi kita. Memang tidak ada lawan saat kita bermain golf, seperti tata krama sport lainnya yang harus menundukkan lawan. Menang berarti mengalahkan lawan. Menang berarti skor lebih tinggi dibanding lawan. Namun sebaliknya, menang bermain golf adalah saat di mana skor kita lebih kecil dibanding teman bermain. Bolehlah kita kerucutkan bahwa permainan golf tidak untuk mengalahkan lawan. Golf adalah sport yang sedang memberi pelajaran pada kita untuk melawan keinginan diri sendiri di luar keinginan yang wajar. Sekali lagi, golf adalah sport yang sedang memberi pelajaran pada kita untuk melawan keinginan diri sendiri di luar keinginan yang wajar. Seperti apa keinginan yang di luar keinginan yang wajar? Kita tunggu. Happy Friday minggu depan. Biarkan patrampus pampalam toyang menjadi tangga menuju dewa. Biarkan doa-doa, mantra dan denting genta membuka surga. Biarkan doa-doa, mantra dan denting genta membuka surga. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti. Setidaknya ada beberapa bunga yang kemudian berbuah jadi buku. Ya, itu maksudnya. Setidaknya ada ya hampir 30 lah buku. 30 judul buku. Iya. Yang paling Pak suka di antara 30 judul. Kalau dari sisi judul yang paling saya suka dan disukai juga beberapa orang. Saya tidak nyebut banyak orang ya. Iya, iya. Benjor Lebay. Kalau Pak Siang Bambang, Iya. saya agak bingung. Ada data Karangasem, Pipit, tiba-tiba India. Gimana ceritanya? Sedikit saja. Itu persoalan jalan hidup saja gitu. Karena di Pit-Pit kan daerahnya kering gitu. Ya. Jadi kita ingin untuk kuliah gitu. Oke. Kemudian
orang tua rasanya tidak memungkinkan itu ini. Oh. Nah kemudian luntang-lantung ini di Itu pasar tahun 99. di India Selatan, ya utara, India Barat, Timur, West Iya. Bengal. West Bengal. Ya. Yang istimewa yang dilihat di sana dan Pak bawa ke Bali apa? Ketahanan saya lihat itu rasa ketahanan itu rasa bahwa jika kita bisa hidup di situ maka dimanapun kita akan menjadi isi. Apa hubungannya dengan buku ini? Nah ini berhubungan dengan akhirnya filosofi kita. Gitu. Jadi kita memiliki perspektif yang berbeda. Gitu. Selama ini kan kita beragama, yang namanya taat beragama itu mesti harus sederhana. Akhirnya semua itu bisa masuk. Ya karena akhirnya saya berarti persoalan materi itu apa gitu ya, di situ dia masuk. Oh ternyata kaya dan miskin sama-sama materi, ternyata itu persepsi kita. Lebay itu kan istilah yang ngetren ya. Zaman itu ya? Zaman itu. Sesuatu yang berlebihan. Dipenjor yang sebenarnya penjor upacara, upakara. Yang ditandai dengan atribut keagamaan, tapi secara materi berlebihan. Sehingga begitu dia dipasang, seperti alay dia. Ditiup angin, lunglai, airnya terkulai. Belajar dari tampilan penjor, makna terdalam adalah kita jangan menerapkan filosofi tanda petik mamenjor. Mamenjor. Dharma ditenggelamkan, adharma justru ditonjolkan. Itu mah. Astawakra Gita. Isinya? Isinya tentang semua serba tidak. Nothing. Nothing akhirnya. Untuk bisa memahami yang itu, kita harus negasi dulu gitu ya. Pemikiran negasi. Nah setelah negasi, flow-nya kita ketemu. Dalam konteks fungsi hidup keseharian ya memang harus itu fungsi. Tetapi dalam konteks, nah ini agak gini ya, eksistensi gitu. Tentang keberadaan kita gitu. Ya. Kita nothing sebenarnya gitu. Dibanding? Dibanding dengan semesta ini gitu ya. Dibanding Jadi dengan itu semacam pengakuan kalau kita sebut yang widi. Ya yang gitu. maha. Ya dibanding dengan itu gitu. Kita nothing gitu. Tetapi kalau kita berproses ya harus something itu becoming more and more. Gitu. Thank you Pak, bagus sekali. Sambil menungguku tenangkan kalbu. Artinya sebagai seorang penulis, karena basic kita juga kan belajar nulisnya dari kampus ya. Jadi, secara akademis kita diajar untuk bisa menulis. Tapi ketika kita melihat sesuatu fenomena, realita, dinamika kehidupan yang realistis, kadang idealistis jadi terpleset. Pragmatis. Jadi pragmatis ini. Lalu membaca serat sloka. Tempat saya ngajar itu di semua Sakura. Itu aja. Biar di belakangnya kelihatan. Buku yang paling tebal yang Pak pernah baca? Buku filsafat Barat siapa Pak yang gini tuh? Langsung guru. Adam Smith. Oh, sejarah filsafat Barat itu? Oh, Russell ya. Russell itu. Jalan suci mencari yang widi. Saya suka dengan cara epistemologinya, dia mensistematisasi itu sehingga tertuju pada yang dimaksudkan ini itu. Jalan suci mencari yang widi. Yang ada hubungan dengan itu tentang upakara ya mungkin. Buku yang berkaitan dengan self ya, kesadaran. Self love. Ya, kesadaran diri. Kesadaran. Gitu, ya. Biasanya ke sana gini. Jalan suci mencari yang widi. Satu buku yang masih penasaran dan belum dapat tentang sejarah Tuhan. Inilah jalan suci. Dharma mana dia? Adharma hanya ada pada orang lain gitu.
selama ini kan pertengkaran terjadi itu bukan dharma melawan adharma gitu. Tapi masing-masing orang merasa benar gitu. Ditaruh Ya. dilawan bicaranya. Yang lain yang salah itu. Saya yang benar. Mereka juga menyebut dirinya benar. Matematikanya seperti itu. Kalau Ya. menurut bacaan Bapak, bisa dijelaskan sedikit aja. Saya melihat di fenomena masyarakat, kenapa mereka bisa nuturang jelek orang lain gitu. Ya. Karena mereka melihat kejelekan itu ada pada orang lain, tidak pada dirinya gitu. Mereka juga sama gitu. Orang lain juga Ya, seperti itu. ya sehingga pertengkaran nggak pernah baik melawan buruk, nggak ada itu. Yang ada baik melawan baik gitu, menurut saya. Karena mereka memikir dirinya baik, yang dilawan juga memikir dirinya baik gitu. Kalau teori itu berhadapan dengan komunitas, Pak. Jadi yang baik menurut masyarakat umum. Kalau tadi sangat personal. Ya, kecuali kita dari pihak ketiga baru bisa melihat oh ini. Tapi sepanjang kita melawan yang lain, kita sama-sama benar itu. Itu prinsip bagus dan buruk. Nature itu begitu. Dan mestinya itu yang mesti kenapa kesadaran mesti menjadi, karena kita mesti harus menjadi Meminimasi itu. ya, kita mengurangi pola itu dan kita menjadi saksi kayak gitu. Itu ini menyebut cara mengulangi pola itu. Bukan, justru mencari jawaban lain. Jawaban yang selama ini kita begitu gitu ya. Ternyata jawaban tidak begitu ternyata gitu. Kita mesti harus menarik dari pola itu. Kita menjadi saksi atas itu gitu. Nah, kalau kita sebagai pelaku, kitanya yang baik-baik saja gitu. Saat senja hariku. Kalau titik koordinatnya Ya. di antara Satyam, Siwam, Sundaram itu ada kecenderungan Sundaram ya, Ya. keindahan, tampilan, fisikal. Ya. Makna keindahan. Ya, tapi keindahan dalam konteks yang tidak maknawi lagi tapi duniawi. Artinya bagaimana orang melihat kita misalnya. Ya. Contoh dari sisi penampilan misalnya. Ya. Orang melihat kita indah dengan berbagai atribut busana yang dikenakan ke pura. Ya. Dan itu jadi tesis saya. Jadi yang diangkat itu selalu yang menjadi fenomena. Yang real. Ya. Yang real. Tapi buku ini memberi jawaban yang non real. Ya sebenarnya real juga. Artinya kalau selama ini kan umat Hindu, kalau kita agak-agak ke konsep dulu ya, trikerangka kan. Tattwa, susila, acara. Di acara ini dominan. Bermain dengan upacara, upakara, uparangga. Apakah buku ini mengasih solusi biar naik ke tingkat takwa? Selalu ada solusi. Selalu ada. Oke. Misalnya Salah ritual. satunya. Kita kan ada 4 jalan ya. Jadi Ya. karma, Bakti. ya, karma ngaya, bakti sembah, jenana melajah. Melajahnya kurang kita. Melajah tattoo. Melajah tattwa, Melajah menerapkan susila supaya bungkusan upakara tidak hanya di tataran ritual. Karena sejatinya tujuan ritual itu pendakian spiritual. Ketika ritual itu sudah mencapai puncak tertinggi, dia akan menjadi spiritual. Ya. Tidak perlu ritual lagi. Itulah yoga. Dunia ini lakon pewayangan, kisah besarnya sudah dituliskan. Siapa yang dalang, siapakah wayang, siapakah kita sebagai wayang. Dunia ini lakon pewayangan, kisah besarnya sudah dituliskan. Siapa yang dalang, siapakah wayang, siapakah kita sebagai wayang. Segala karmanya sudah dicatat, dan pahalanya tak akan tersesat. Semua karmanya sudah
saya merujuk kepada weda-weda yang memang sudah dikaryakan oleh beberapa tokoh-tokoh sebelumnya. Namun mengharmonikan hal tersebut ya tentu kita merujuk kepada weda yang selama ini memang tertanam di pikiran, di hati nurani bahwa masih ajaran agama itu weda itu sebagai sabda suci. Tapi dinamika berikutnya rupanya ada hal-hal baru yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ternyata berkembang, mengartikan, mencari makna dengan situasi kondisi itu. Ternyata weda itu berkembang tidak saklek pada narasi tek-tek arti kata seperti itu. Itu yang kita dapatkan di Weda Serana. Ini bagian dari narasi. Ini bagian dari narasi, translate narasi. Apapun ya di teks Weda ini yang berjudul, beberapa juga titipan-titipan secara personal, pengalaman pribadi. Saya titipkan juga di Weda Serana ini untuk kita bagi-bagi. Tapi intinya walaupun titipan, prinsipnya tetap juga agar tercerahkan lah gitu ya. Skenarionya sudah disuratkan yang jadi Prinsip saya memang berbagi ya. Itu jenayahnya yang memang harus saya kembangkan dalam diri, saya tumbuhkan dan saya praktekkan dalam keseharian. Entahlah nanti yang hadir nanti dalam bentuk apa, ya silakan. Tapi minimal saya dengan membagikan itu ada inspirasi, ada tetap untuk berkarya, untuk berkarma, untuk berbuat ke next berikutnya menulis buku. Karena jujur di Wartam, di ladang Wartam ini target kita di 1 tahun 2 kali menerbitkan buku. Dan itu juga sudah kita lakukan di Wartam. Dan terima kasih juga untuk Wartam di 12 ini kurang lebih juga sudah 12 buku kita terbit. Dan itu pun masih kurang. tak pernah tertukar. Mau tidak mau ini menjadi tuntutan, bahkan juga bukan tuntutan karena bagi saya menulis itu adalah bagaimana kita mengeksplorasi diri sebenarnya. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa pengalaman apapun memang bisa ditulis. Nah itulah yang kesempatan ini kita dapatkan juga di Wartam untuk menuangkan ide, untuk menuangkan karya-karya kita dan sudah difasilitasi. Dan berbagi bagi saya, kapanpun dimanapun buku ini sudah menyebar, baik di masyarakat juga teman-teman dekat, kolega, bahkan dengan Pak Dirjen, dengan Rektor juga kita sudah berbagi gitu ya. Dunia ini panggung pedalangan, skenarionya sudah disuratkan, yang jadi dalang sekaligus wayang. Seperti kita, wayang dan dalang. Segala karmanya sudah dicatat, dan pahalanya tak akan tersesat. Semua karmanya sudah ditakar, dan pahalanya tak pernah tertukar. Jalani saja sebagai swadharma, itulah sabda Pancama Weda. Pejamkan mata, hati membaca alam, jadikan kaca cerminan kehidupan. Terima kasih pemirsa, karena Anda masih sangat setia menemani tayangan ini hingga akhir. Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Harapan kami semoga semua bisa menjadi inspirasi kita bersama. Namun sebelum diakhiri, kami kabarkan bahwa Anda diundang kampanye Gasir, gerakan Selai Tali Rupiah. Anda cukup mendonasikan Rp25.000 saja ke dompet Wartam Educare, yang seluruhnya akan digunakan untuk mendukung KORI, Rekor Hindu Indonesia untuk para maestro Hindu, aksi Basos,
ke panti asuhan, dan beasiswa bagi anak-anak Hindu yatim yang berprestasi. Karena hanya ada satu orang saja yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu hanyalah Anda. Akhir kata, minta maaf kalau ada yang salah. Terima kasih telah menjadi pahlawan Hindu karena ikut menyebarkan tayangan ini hingga ke pelosok hati seluruh umat Hindu Dharma. Om Santi 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 Om. Malam berlari, terbitlah pagi hari. Gerimis pergi, berganti sang pelangi. Suka dan duka, juga lara dan pati. Itulah sloka suci dari Yang Widi. Yang kita terima itulah yang utama. Yang telah terjadi pasti kita Yang Widi. Yang kita terima itulah yang utama. Yang telah terjadi pasti kita Yang Widi. Senja pun pulang, datanglah sang rembulan. Duka menghilang, datanglah pengharapan. Pejamkan mata, hati membaca alam. Jadikan kaca cerminan kehidupan. Malam berlari, terbitlah pagi hari. Gerimis pergi, berganti sang pelangi. Suka dan duka, juga lara dan pati. Itulah sloka suci dari Yang Widi. Yang kita terima itulah yang utama. Yang telah terjadi pasti kita Yang Widi. Yang kita terima pastilah yang utama. Yang telah terjadi pasti kita Yang Widi. Senja pun pulang, datanglah sang rembulan. Duka menghilang, datanglah pengharapan. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.